Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Inilah ciri-ciri dari kelompok Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi di Indonesia yang ketika melihat adanya perbedaan pandangan yang tidak sama dengan keyakinan dirinya, pasti yang kemudian disuguhkan adalah mereka kalau tidak sesat, pelaku bid'ah, ujungnya itu adalah murtad dan kafir. Ini merupakan satu tahkim yang sering dikeluarkan oleh saudara-saudara kita dari Wahabi Salafi atau Wahabi Salafi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyuguhkan beberapa cuplikan video yang datang dari saudara kita Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi di Indonesia yang membahas topik seputar alam semesta bumi yang dinilai apakah katanya bumi bulat, bundar atau datar. Dan tokoh-tokoh Wahabi Salafi di Indonesia itu kutipan atau tokoh yang dijadikan rujukan di dalam menfatwakan atau menjelaskan bahwa bumi ini adalah datar. Dia menegasikan bahwa bumi ini adalah bulat atau bundar. Salah satu tokoh yang dikutip di antaranya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Ibnu Taimiyah, Utsaimin, dan juga mengutip Lajnah Fatwa Arab Saudi yang katanya secara garis besar 4 rujukan yang dijadikan sebagai basis untuk mengatakan bahwa bumi ini adalah datar. Mereka berkesimpulan dari keempat tokoh dasar itu bahwa siapapun yang punya keyakinan bahwa bumi ini adalah bulat, maka dia katanya kafir. Jadi orang Islam itu dipasung dengan adanya fatwa ini, seolah-olah bumi ini adalah datar yang dijadikan sebagai dasarnya itu adalah pendapat imam madhab mereka yang 4, terutama yang paling ngeri itu adalah Ibnu Taimiyah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Utsaimin, dan juga mengutip Lajnah Fatwa Arab Saudi yang dijadikan sebagai dasar di dalam menetapkan pendapatnya bahwa bumi ini adalah datar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama bagaimana tokoh-tokoh Wahabi berbicara mengenai alam semesta, terutama bumi, yang katanya bumi ini tidak bulat atau bundar, tapi bumi ini adalah datar. Berikut ini videonya. Zat bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Dia mulai ragu. Ada flat earth. Ada flat earth kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube dibantah, semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, sampai menulis buku tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar.
berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Nah, dari penjelasan yang barusan kita simak bersama-sama, saya coba ingin menekankan bahwa yang seharusnya bicara apakah bumi ini adalah datar, bulat atau bundar, ini kan seharusnya yang bicara adalah ahlinya. Tapi apakah mereka yang barusan kita simak, tokoh-tokoh Wahabi yang mengutip beberapa tokoh yang dianggap representatif di dalam madhabnya mereka, itu menunjukkan bahwa mereka ahli di dalam berbicara mengenai tentang alam semesta. Saya rasa tidak mesti harus kemudian pendapat yang mereka yakini dihadirkan di tengah-tengah publik dan kemudian memasung yang berkonsekuensi ketika orang punya pandangan bahwa bumi ini adalah bulat atau bundar, itu langsung dijustis bahwa mereka itu adalah kufur. Ini satu bentuk justifikasi tahkim, penghakiman yang menurut saya ini berbahaya sekali. Karena di dalam ilmu umum dan ilmu agama memang ada perbedaan, tetapi yang harus bicara seharusnya ini adalah orang yang memang ahli di dalam ilmu-ilmu seperti ilmu tentang bumi, ilmu tentang alam semesta, dan ilmu-ilmu umum yang berbicara mengenai tentang bumi itu sendiri. Ya tentu para ulama juga punya kapasitas, tetapi kapasitas itu tentu juga diukur dengan ahli tidaknya di dalam menjelaskan ilmu yang memang tidak semestinya terlalu masuk di dalam hal itu, yang kemudian ketika punya pandangan orang yang berbeda melihatnya, itu langsung dianggap sebagai orang yang kufur, orang yang murtad. Ini kan berbahaya. Nah, inilah ciri-ciri dari kelompok Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi di Indonesia, yang ketika melihat adanya perbedaan pandangan yang tidak sama dengan keyakinan dirinya, pasti yang kemudian disuguhkan adalah mereka kalau tidak sesat, pelaku bid'ah, ujungnya itu adalah murtad dan kafir. Ini merupakan satu tahkim yang sering dikeluarkan oleh saudara-saudara kita dari Wahabi Salafi atau Wahabi Salafi di Indonesia. Itu saja ya teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang barusan kita simak bersama-sama, silakan sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.